ini adalah 7 hari setelah tanam. Kemudian apa-apa saja perawatan yang harus dilakukan. Kemudian hama apa saja yang biasanya menyerang tanaman terong pada usia 7 hari setelah tanam. Kemudian insektisida apa yang cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera selalu bagi kita semua para pejuang pangan, garda terdepan pangan nasional. Berjumpa kembali dengan Bos Terong Channel, info ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat tentunya. Oke, baiklah teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan mereview tanaman terong 7 hari setelah tanam ya teman-teman. Ini adalah 7 hari setelah tanam. Kemudian apa-apa saja perawatan yang harus dilakukan. Kemudian hama apa saja yang biasanya menyerang tanaman terong pada usia 7 hari setelah tanam. Kemudian insektisida apa yang cocok untuk digunakan ya. Kemudian hama apa saja atau ulat apa saja yang biasanya menyerang pada tanaman terong di usia 7 hari setelah tanam ya teman-teman. Dan kemudian untuk pupuk yang digunakan dalam fase 7 hari setelah tanam itu apa-apa saja. Simak terus videonya sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah posisi benih sebelum kita tanam ya teman-teman. Dan ini adalah setelah 1 minggu setelah kita tanam ya teman-teman. Hama yang biasanya menyerang ya pada tanaman terong di usia 7 hari setelah tanam biasanya adalah ulat girayak ya teman-teman. Ulat girayak ini biasanya menjangkit atau menyerang kepada pucuk. Kemudian maka saya sarankan teman-teman cek rutin tentang kondisi tanaman terong yang teman-teman miliki, apakah di pucuk ini aman, artinya tidak ada ulat girayak yang timbul. Jikalau memang ada, maka teman-teman harus secepatnya menanggulanginya dengan menggunakan obat untuk penanggulangan hama ulat girayak tersebut ya teman-teman. Dan kemudian yang kedua, teman-teman balikan daun tersebut di bawah ya. Setelah dibalikan seperti ini, itu mengecek apakah ada hama trips atau tungau yang akan mengkerdilkan atau menggulung daun terong kita nantinya menjadi keriting ya. Karena memang kondisinya aman seperti ini, berarti kita tidak harus menanggulanginya ya, karena memang posisinya sudah sehat ya teman-teman. Setelah ulat girayak, kemudian hama trip atau tungau. Hama yang ketiga biasanya yang menyerang tanaman terong di usia 7 hari setelah tanam adalah ada kepik ya teman-teman, yang biasanya menyerang atau memakan pucuk seperti ini. Ini cara penanggulangannya, silahkan teman-teman simak di video saya sebelumnya ya teman-teman, untuk cara penanggulangan kepik ya teman-teman, atau sejenis ulat seperti landak ya yang berduri. Ini bisa disimak di video saya sebelumnya ya teman-teman. Dan ada satu hal yang harus teman-teman ketahui ya, untuk insektisida, untuk penanganan itu semua ya, baik ulat girayak ataupun ulat yang lain menyerang tanaman terong, teman-teman harus menggunakan insektisida dengan cara rolling ya, artinya bergantian. Karena kenapa? Karena ada hama tertentu yang kekebalannya itu berbeda-beda ya teman-teman. Artinya jika hama tertentu hanya kita menggunakan insektisida itu saja, maka hama tersebut akan tetap kebal dan akan tetap hidup di posisi tanaman yang kita miliki ya teman-teman. Dan satu hal juga harus teman-teman perhatikan adalah ada insektisida yang bisa dicampur dan ada insektisida tunggal. Artinya insektisida itu tidak semuanya harus dicampur dengan bahan-bahan yang lain ya. Dan insektisida tunggal itu hanya satu jenis insektisida yang harus digunakan itu ya teman-teman. Karena kalaupun kita campur, itu efek sampingnya akan berpengaruh atau tidak akan semaksimal yang kita harapkan ya teman-teman. Karena ada salah satu insektisida yang kemudian mati bahan aktifnya terkalahkan dengan insektisida merek dagang yang lain ya teman. Itu tipsnya ya. Jadi jangan sampai kemudian udah hamanya itu tapi di spray pakai insektisida itu ternyata tidak mati ya teman-teman.
maka saya sarankan silahkan teman-teman merollingnya untuk perawatan insektisida ya teman-teman. Dan sekarang beralih ke penjelasan tentang pupuk di fase 7 hari setelah tanam ya teman-teman. Jadi untuk pemupukan seperti biasa teman-teman jangan sampai kemudian salah dalam menypraynya ya teman-teman. Dalam menyepray, dalam memupuk ya. Jadi pemupukan di fase 7 hari setelah tanam itu memang kondisinya untuk tanaman terong yang saya miliki ini jumlahnya yang 3000 ini memang sudah bagus ya. Untuk 1 minggu sudah besar seperti ini karena sesuai dengan yang telah saya review di video sebelumnya bahwa saya sudah menggunakan doping ya. Doping di bawah tanaman terong ini saya sudah menaruh NPK 16 kurang lebih antara 10 butir ya. Jadi pas dia begitu tumbuh, jadi makanan, cadangan makanan selain daripada unsur hara yang telah saya berikan di pupuk komposnya, jadi saya sudah mendopingnya dengan menggunakan NPK 16. Jadi jangan heran kalau kemudian tanaman terong yang saya miliki di usia 7 hari itu memang sudah besar seperti ini ya teman-teman. Ini belum saya lakukan pengoretan ya teman-teman, bisa teman-teman simak. Belum saya lakukan pengoretan karena di usia 14 hari setelah tanam mungkin saya akan melakukan pengoretan, dan ini belum melakukan pengocoran sama sekali ya teman-teman. Karena biasanya sesuai dengan di video saya sebelumnya bahwa saya melakukan pengocoran itu 1 minggu dikocor, 1 minggu dikocor, kemudian 1 minggunya ditugal. Itu ada sistem 21 ya teman-teman. Bisa teman-teman simak di video saya sebelumnya. Sedangkan untuk penanganan virus kuning ya teman-teman, virus kuning kita cek secara rutin berkala apakah ada yang menyerang tanaman kita yang terkena virus kuning ya. Karena memang sudah saya jelaskan di video sebelumnya pun bahwa untuk virus kuning itu dia adalah bawaan gen ya teman-teman. Yang pertama dia bawaan gen, keduanya memang itu terserang daripada hama trips dan tungau. Itu yang menyebabkan kemudian tanaman yang kita miliki adalah memiliki virus kuning ya teman-teman. Jadi saran saya adalah memang sudah beberapa kali saya sebutkan di awal, untuk proses pemilihan bibit harus diutamakan ya teman-teman, untuk yang memang tahan terhadap virus kuning ya teman-teman. Jadi kalau memang sudah tahan terhadap virus kuning, kita posisinya aman seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak ada yang mengalami kendala virus kuning, karena biasanya virus kuning itu jangankan terongnya sudah besar ya. Jadi posisi seperti ini, posisi 1 minggu setelah tanam seperti ini, kalau ingin kita buktikan biasanya ada yang sudah terserang penyakit virus kuning, tapi memang ini posisinya tidak ada ya teman-teman, alhamdulillah. Jadi memang kondisi seperti ini teman-teman memang kelihatannya ini tidak menarik ya. Maksudnya tidak menarik adalah kondisinya banyak gulma, kemudian tanamannya masih kecil, tapi nanti saya review ke depan videonya seperti apa, penampakannya seperti apa kalau kita sudah melakukan proses penyiangan dan proses pemupukan tugal ya, dan kemudian kita masuk ke fase generatif atau fase pembuahan, maka ini akan tampak bagus luar biasa sesuai dengan di video-video saya sebelumnya ya teman-teman. Ini sebagai saya informasikan bahwa saya menanam jenis terong Mustang F1 dari benih turunan ya. Jadi kalau memang kondisinya seperti ini kurang menarik ya teman-teman. Tapi satu hal yang harus teman-teman perhatikan adalah memang untuk kondisi pertanian, proses kesabaran dan ketelatenan, ketelitian memang harus ekstra ya teman-teman. Karena pada dasarnya bertani itu menekan biaya produksi serendah-rendahnya dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya itu ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman. Terima kasih telah menyimak video saya dalam proses bagaimana tata cara kita dalam merawat terong di usia 7 hari setelah tanam atau 1 minggu setelah tanam. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bagaimana tata cara kita dalam budidaya berbagai macam jenis tanaman, silahkan bertanya di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin membudidayakan tanaman jenis terong Mustang F1, silahkan teman-teman bisa membelinya produknya di toko online shop ya teman-teman.
Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.